Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Mari untuk lokasi yang pertama saya ajak kita pantau di CPO Tebet, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas pada kawasan ini terpantau dari CCTV kami. Dari jalur arteri yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang terpantau relatif lancar. Sedangkan kondisi lalu lintas dari tol dalam kota pada siang hari ini juga masih kondusif lancar. Harap bagi Anda para pengendara untuk tetap waspada dan jangan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Dan mari saja kita bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di Simpang Tomang, Jakarta Barat. Pemirsa, kondisi lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang pada siang hari ini cukup ramai dan lancar. Peningkatan volume kendaraan atau antrian hanya terjadi menjelang traffic light saja. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kemudian kondisi lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol via flyover terpantau masih relatif lancar pada siang hari ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk tetap mematuhi peraturan dalam berlalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan jalur berlawanan arah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Dan pemirsa, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di Pos Pol Ciawi, Jawa Barat. Kondisi lalu lintas di kawasan ini peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, terpantau di CCTV kami pemirsa dari exit tol Ciawi yang akan menuju ke arah Caringin maupun Tajur. Peningkatan volume kendaraan dan juga antrian pada traffic light berkisar 100 meter di belakang traffic light didominasi oleh kendaraan roda 4 maupun kendaraan berat yang melintas kawasan ini. Harap berhati-hati dikarenakan cukup ramai dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini seperti para pejalan kaki, para pedagang yang berada di median jalan yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan yang perlu Anda antisipasi ketika akan melintas kawasan ini. Kemudian kondisi lalu lintas dari arah Gadok yang akan menuju ke arah Tajur cukup ramai dan lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan umum yang memarkirkan kendaraannya di median jalan yang perlu Anda antisipasi ketika akan melintas kawasan ini. Dan beralih ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di Simpang Tohpati, Bali. Kondisi lalu lintas di kawasan ini dari Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur terpantau cukup lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi menjelang traffic light selepas kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian kondisi lalu lintas dari Denpasar yang akan menuju ke arah Gianyar di kawasan ini juga masih cukup ramai dan lancar. Kami himbau bagi Anda untuk selalu berhenti di belakang garis stop dikarenakan ada hak bagi para pejalan kaki. Juga antisipasi kawasan ini sedang diguyur hujan. Untuk itu bagi Anda para pengendara roda 2 untuk selalu menggunakan jas hujan yang berjenis setelan yang aman dan juga nyaman bagi diri Anda dan juga orang lain. Dan kemudian kami juga menghimbau dan mengucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas dan informasi terupdate Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan, semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam presisi. Dan informasi berikutnya pemirsa, Polsek Lore Utara melaksanakan bakti religi berupa kerja bakti membantu pembangunan Masjid Al-Amin di Desa Wasa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Jumat 19 Desember 2025. Bakti religi ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap kehidupan keagamaan masyarakat, serta upaya untuk mempererat hubungan antara Polri dengan warga. Personel Polsek Lore Utara bersama dengan masyarakat setempat bergotong royong dalam proses pembangunan masjid yang masih dalam tahap pengerjaan. Kegiatan ini melibatkan jamaah Masjid Al-Amin, warga Desa Wasa, serta anggota Polsek Lore Utara. Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek Lore Utara melalui Kanit Binmas Aibda Hadi Sunyoto bersama dengan Ketua Pembangunan Masjid Al-Amin Jasmono turut hadir menyemangati warga. Kapolsek Lore Utara Ibtu Jeffrey Hendrik Tania menegaskan kegiatan ini bukti nyata Polri hadir untuk masyarakat, tidak hanya dalam bidang keamanan, namun juga sosial dan keagamaan.
Kedepannya bakti religi ini akan terus dilaksanakan sebagai bagian dari program Kapolres Poso untuk memperkuat kedekatan Polri dengan masyarakat. Dari Polsek Lore Utara, Polres Poso melaporkan untuk Polri TV. Di Aceh, pemirsa, sebelum bencana banjir menerjang wilayah Aceh dan Sumatera, aksi dramatis dilakukan personil Polres Gaya Luas dan Satbrimob Polda Aceh yang tengah menyisir ladang ganja untuk dilakukan pemusnahan. Personil bahkan harus turun menyelamatkan diri usai terperangkap luapan sungai. Beberapa saat sebelum terjadinya bencana banjir menerjang wilayah Aceh, personel Polres Gaya Luas bersama dengan Satbrimob Polda Aceh mengalami situasi darurat saat melaksanakan tugas pemusnahan ladang ganja di kawasan pegunungan pada Sabtu 22 November 2025. Puluhan personel gabungan bergerak menuju lokasi ladang ganja di wilayah pedalaman dengan perjalanan sekitar 6 jam dalam kondisi medan yang berat. Dalam perjalanan tersebut, hujan lebat mulai mengguyur wilayah tersebut. Intensitas hujan tinggi menyebabkan debit air sungai meningkat yang membahayakan jalur yang dilalui. Dalam menyikapi kondisi itu, personel memutuskan mendirikan tenda darurat untuk menunggu kondisi cuaca membaik. Namun hujan terus bertambah deras hingga sungai meluap dan memicu banjir bandang di kawasan pegunungan. Pada 27 November 2025, setelah melihat situasi tidak kondusif, pimpinan di lapangan memutuskan untuk menghentikan misi dan menarik turun seluruh personel demi keselamatan. Dalam proses turun gunung, personel gabungan mendirikan jembatan darurat untuk menyeberangi sungai yang meluap menuju perkampungan Agusen di kaki bukit. Setibanya di perkampungan, seluruh personel bermalam untuk beristirahat dan menunggu kondisi aman sebelum melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya, personel kembali membangun jembatan darurat untuk menyeberangi sungai dan perjalanan kembali. Berkat kerjasama, disiplin, dan kewaspadaan, sebanyak 25 personel berhasil dievakuasi dan dinyatakan selamat tanpa adanya korban jiwa. Peristiwa ini menjadi bukti nyata dedikasi personel Polri dalam melaksanakan tugas negara, sekaligus menegaskan pentingnya mitigasi bencana di wilayah rawan banjir dan cuaca ekstrim seperti Kabupaten Gaya Luas. Dari Humas Polres Gaya Luas melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, pasca bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Gaya Luas, jajaran Polres Gaya Luas turun langsung ke lapangan membantu pemulihan fasilitas umum yang terdampak sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Kegiatan pemulihan difokuskan di Desa Palok, Kecamatan Blangkajeran. Personel Polres Gaya Luas bersama dengan warga membersihkan material lumpur yang menggenangi Desa Meunasa dan Polindes. Kedua fasilitas tersebut merupakan sarana vital bagi masyarakat, baik untuk aktivitas ibadah maupun layanan kesehatan warga. Dengan menggunakan peralatan seadanya, personel Polres Gaya Luas bahu-membahu bersama masyarakat melakukan pembersihan secara gotong royong. Lumpur, sampah, serta sisa material banjir dibersihkan agar fasilitas umum tersebut dapat segera kembali difungsikan dan melayani keperluan masyarakat. Dalam proses pemulihan ini, Polres Gaya Luas juga memberikan dukungan moral kepada warga yang masih dalam tahap pemulihan pasca bencana. Kapolres Gaya Luas AKBP Hairowo melalui Wakapolres Kompol Edi Yaksa menyampaikan, kehadiran Polri di tengah masyarakat pasca bencana merupakan bentuk kepedulian serta komitmen Polri untuk selalu hadir membantu warga yang terdampak musibah. Polres Gaya Luas akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat guna mempercepat proses pemulihan pasca bencana, sehingga aktivitas dan kehidupan warga dapat kembali berjalan dengan normal. Kehadiran personel Polres Gaya Luas dalam kegiatan pemulihan ini mendapat apresiasi dari masyarakat setempat, yang menilai bahwa gotong royong dan kebersamaan adalah kunci dalam menghadapi dampak bencana alam. Melalui gerak cepat dan kolaborasi bersama masyarakat, Polres Gaya Luas berharap fasilitas umum dapat kembali berfungsi secara optimal, sehingga warga bisa kembali menjalani aktivitas seperti sedia kala.
Dari Polres Gaya Luwes, Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Selain itu, pemirsa, 9 desa di Kecamatan Pining, Kabupaten Gaya Luwes masih terisolasi. Warga harus rela menempuh medan berat berjalan kaki untuk mendapatkan sembako. Warga minta pemerintah antarkan bantuan logistik ke desa mereka yang masih terisolasi akibat terputusnya akses jalan pakai helikopter agar warga tak kelaparan akibat kehabisan stok sembako. 9 desa di Kecamatan Pining, yaitu Desa Gajah, Uring, Papela, Pinturime, Pasir Putih, Pertik, Ekan, Pining, Lesten hingga kini masih terisolasi. Putusnya akses jalan akibat banjir bandang dan tanah longsor mengharuskan warga berjalan kaki untuk mendapatkan bantuan sembako karena stok bahan pokok di desa mereka telah habis. Warga harus menempuh perjalanan selama 10 jam dengan berjalan kaki di rute pegunungan yang ekstrim hanya untuk mendapatkan bantuan sembako. Tak banyak yang dapat mereka bawa saat menempuh perjalanan yang ekstrim ini, hanya berkisar 10 hingga 15 kg sembako yang mampu mereka bawa. Di saat ada kendaraan yang melintas saat menyalurkan logistik ke lokasi yang dapat diakses untuk mengirit tenaga, mereka pun menumpang pada kendaraan tersebut. Namun medannya tidak mudah. Kendaraan yang ditumpangi berpenggerak 4x4 itu harus mendaki jalan yang berlumpur. Dengan kondisi yang terisolasi, warga meminta kepada pemerintah untuk mengantarkan bantuan logistik ke desa mereka yang masih terisolasi akibat terputusnya akses jalan untuk menggunakan helikopter agar warga tidak harus berjalan kaki puluhan kilometer dan tidak kelaparan akibat kehabisan stok sembako. Dari Gaya Luwes, Polda Aceh, Tim Liputan melaporkan. Presisi siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.